Recap berarti. Oke, selamat malam teman-teman. Kita pertemuan lagi nih. Kemarin tanggal 27 kita ya, sekarang tanggal 29. Kemarin kita tuh ngebahas tentang 2021 ya. Kemarin kita bahas tahun 2021. em, Memang nggak semua soal kita bahas. Ada yang gua kasih tugas juga. Kemungkinan ini juga kayaknya agak banyak juga ya, tahun 2022. Nanti gue juga mau nyampein materi buat sekilas materi tentang PBM gitu ya. Sekilas 2021 sama 2022 emang nggak banyak berubah tipenya ya. Dari yang kemarin gue bilang bahwa tipenya memang tidak banyak berubah gitu ya, tidak banyak yang berubah. Itu pun nanti yang next time mungkin gue akan bahas 2023, emang nggak banyak berubah ya ditanyakan, seperti itu aja. Mungkin ada beberapa tingkat kesulitan atau tingkat kebahasan dari teksnya yang akan dipersulit gitu ya. Kalau gue ngelihat di tahun 2021 dan 2022 penggunaan kata-katanya tuh lebih tinggi di 2022 dibanding 2021 ya. Oke, kita mulai aja langsung ke nomor pertama. Salah satunya soal yang baru dibanding tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kan nggak ada tuh ya tentang inti teks, paling kesimpulan tentang judul gitu ya. Nah sekarang tapi di BBM ada namanya soal tentang inti teks. Soalnya inti teks itu penjelasan ringannya adalah gimana cara lu dari penulisnya pengen apa sih yang disampaikan gitu ya. Bukan kesimpulan, kalau kesimpulan kan pesan, bisa termasuk pesan dari penulisnya, tapi inti teks itu apa yang pengen dia sampaikan gitu ya. Bisa mungkin kita rincikan dulu. Itu terdiri atas dari perpaduan dari topik dan kesimpulan. Apa topiknya dan kesimpulan. Terus inti teks dia juga apa sih yang pengen disampaikan gitu ya. Paling pokok dari teksnya atau yang paling penting gitu ya. Makanya kita sebut inti. Terus dia juga harus kalau misalnya lebih ringan apa yang pengen disampaikan. Gimana? Mungkin kita kasih tips sedikit. Kita kasih tips. Tipsnya overall gimana cara lu buat cari atau tentukan kalimat utama gitu ya. Itu basic banget gimana kalian harus cari tiap kalimat utamanya. Dari kalimat utama kalian bisa dapatin topik gitu ya. Terus dari topik kalian bisa cari kata repetisi. Repetisi kemarin udah kita bahas. Repetisi itu kata ulang, kata repeat bahasa Inggrisnya. Kayak kata yang selalu diulang. Terus nanti tinggal lihat jawaban yang mewakili teks. Jawaban mana yang dari opsi bisa yang paling mewakili gitu ya. Mewakili dari teks yang ada gitu ya. Oke. Sekarang coba kita baca dulu teksnya biar kita tahu topiknya tentang apa gitu ya. Mari kita baca. BBM, penggunaan BBM yang ramah lingkungan merupakan salah satu cara untuk menekan pencemaran udara. Jadi BBM ini termasuk kriteria yang nilai oktannya untuk jenis bensin, number untuk diesel gitu ya, serta mempunyai kadar sulfur yang rendah. Oke, gas buang dari kendaraan bermotor yang menggunakan BBM bermutu rendah akan menghasilkan beberapa gas polutan. Gas pencemar ini, gas polutan yang tersebut, itu ternyata menyebabkan gangguan dari pernafasan dan menimbulkan pengaruh racun sismatik. Gas buang kendaraan tersebut yang menggunakan gas kadar sulfur yang tinggi ternyata menjadi salah satu penyebab terjadinya hujan asam. Dan menurut riset dari ahli, beberapa gas buang kendaraan bermotor merupakan gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Edukasi akan terus dilakukan untuk memastikan ketersediaan produk dan kekuatan ekonomi masyarakat agar produk BBM-nya bisa berkualitas, yang ramah lingkungan, dan dapat diakses dari seluruh lapisan masyarakat. Gitu ya. Kalau kita lihat
ada beberapa kata yang selalu diulang gitu ya di kalimat tersebut gitu ya. Coba kita tanya dulu, apa sih kata-kata yang selalu di-repeat atau yang selalu diulang repetisinya? Tadi selalu diulang tentang BBM mulu, terus tentang BBM berbentuk gas gitu ya, gas tentang polutannya, terus tadi juga tentang pencemaran, efek dari pembuangannya gitu ya, polutannya, dan terakhir itu ngebahas tentang rumah kaca gitu ya, efek rumah kaca. Oke, ini beberapa yang selalu diulang gitu ya. Itu pun nanti kalau kita lihat, coba kita simpulkan yuk beberapa dari repetisi ini bahwa ternyata kalau kita simpulkan mereka tuh nyebutin tentang dampak gitu ya, dampak negatif. Kalau gue simpulin secara otodidak gitu ya, dari apa yang udah kita baca, ternyata mereka tuh nyebutin tentang dampak-dampak negatif dari BBM yang pada lingkungan. Tadi kan ada gangguan pernapasan, terus tadi ada efek rumah kaca gitu ya, itu sangat mengganggu banget gitu ya. Oke, ada pemanasan global juga gitu ya. Kalau kita simpulin, ini garis besarnya gitu ya. Jadi gimana cara kita melihat di opsinya? Boleh kita lihat di opsi yang A, BBM bermutu rendah menghasilkan beberapa gas pencemar. Oke, nah di sini dibilang beberapa gas pencemar itu tidak mewakili gitu ya, tidak mewakili inti teks dari topik yang pengen kita angkat gitu ya, karena dampaknya tadi banyak gitu ya, ada pencemaran global, pemanasan global gitu ya, efek rumah kaca. Ini cuma salah satunya doang, gitu ya, nggak mewakili seluruhnya, karena kita harus tahu mewakili, kata kuncinya harus mewakili. Oke, kalau yang B, gas pencemar menyebabkan pemanasan global, perubahan iklim, gas pencemar menyebabkan gangguan pada sistem respirasi. Respirasi ini adalah sistem pernapasan gitu ya. Kata dari pernapasan. Oke, begitupun B sama C itu terlalu spesifik. Ini terlalu spesifik gitu ya. Terlalu umum untuk disampaikan. Padahal kita harus cari secara umum gitu ya. Inti teks itu harus umum dan mewakili. Gitu ya. B sama C kurang. Coba kita lihat yang D. Jenis BBM dapat berpengaruh pada lingkungan. Nah, ini yang paling tepat gitu ya. Kenapa? Karena kata dapat berpengaruh pada lingkungan, sedangkan di teks adalah pengaruhnya terhadap ini. Ini adalah kata lain dari pengaruh. Pengaruh dampak negatif gitu ya. Pengaruh kan ada dampak positif, ada dampak negatif gitu ya. Maka yang paling tepat emang jawabannya D. Tapi kalau kita mau lihat kenapa opsi E salah, salah itu terlalu BBM ramah lingkungan dapat meningkatkan mutu sadar. Tadi BBM yang ramah lingkungan cuman dibahas di awal doang gitu ya. Tentang ramah lingkungan sama di akhir atau di akhir. Itu nggak mewakili seluruh inti teks yang ada di bacaan tersebut. Oke? Jadi emang jawabannya D. Pokoknya cari aja yang umum dan mewakili. Nggak, jangan yang terlalu detail gitu. Oke? Jangan terlalu detail ya. Jangan terlalu terlalu detail yang kita pilih. Oke? Ada yang mau ditanyakan dari kalian? Ini di tahun 2021 nggak keluar, tapi dia itu masuk ke tahun 2020, UTBK ya, UTBK 2020 pernah keluar, 2021 skip, nggak keluar, tapi tahun 2002 keluar. Tahun 2023 pun kemarin keluar juga. Jadi kalau kalian mau nanya, tipe soal kayak gini, inti teks. Cuma 2021 skip 1 tahun. Tipe ini, inti teks. Ada yang mau tanyakan dari kalian? Aman ya? Ya pokoknya dibaca dulu ya apa yang ditanyakan, baru ke teksnya. Kalau yang nomor 22, kita next. Bacaan yang bercetak tebal.
Bacaan yang bercat tebal, pada salah satu teks tersebut terdapat pada kalimat berapa? Tulisan kata yang bercetak tebal. Oke, kita lihat. Bercetak tebal itu ini ya. Ini ada diesel, polutan, pernapasan, sama sulfur, dan berkualitas. Nah, ditanyakan apa? Tulisan cetak tebal yang salah. Yang salah? Kira-kira yang salah apa? Diesel, polutan, pernapasan, sulfur, apa berkualitas? Nah, itu jawabannya. Kualitas ya. Oke, yang salah adalah pakai W ya, itu salah. Kualitas itu salah. Ini salah. Seharusnya apa? Kata lainnya pakai kayak betul, pakai KU ya. Kualitas. Oke. Sulfur udah bener, sulfur tuh kayak gini bener. Terus pernapasan juga pakai P ya. Pernapasan bener. Diesel juga pakai DE, DE, diesel itu benar. Polutan pun sudah cukup benar. Polutan. Oke. Ini sudah benar. Tinggal yang berkualitas ternyata pakai W gitu ya. Itu di kalimat ke-7. Gimana? Oke. Oke, nomor ini ada yang mau tanyakan? Oke, aman Kak. Next yuk. Oke. Kata sambung. Kata sambung yang paling tepat. Nah, kata sambung kalau kita lihat dari sini, berarti ini materi dari konjungsi ya. Ini materi dari konjungsi. Konjungsi itu pasti keluar ya tiap tahun tentang PBM. Pokoknya PBM itu inti dari PBM itu paling tentang kata repetisi, tentang tanda baca, tentang konjungsi. Itu yang paling sering banget keluar gitu ya. Begitupun ini apa kata-kata konjungsi. Kita lihat di kalimat ketiga. Kalimat ketiga harusnya kalimat kedua ya. Bentar, harusnya kalimat kedua nggak sih? Empat, harusnya di kalimat kedua ya. Nah, ya harusnya kalimat kedua ya. Tolong direvisi ya. Harusnya kalimat yang kedua ya. Nah, karena yang kosong tuh kalimat dua ya. BBM ramah lingkungan. Kalau kalimat ketiga kan gas buang kendaraan ya bermotor yang merupakan BBM bermutu rendah akan menghasilkan beberapa gas polutan. Itu nggak ada yang kosong ya, nggak ada yang melengkapi ya. Kan ditanyakan yang harus melengkapi ya. Oke, berarti kita harus cari kalimat kedua harusnya. Nah, untuk ini berarti kalian harus tahu dulu. Kalau gue biasanya cari dulu kalimat, ini kan kalimat kedua. Berarti kita cari dulu tentang kalimat kedua itu tentang apa. Tentang kalimat apa, coba kita lihat. Untuk melengkapi kalimat kedua. Pencemaran bahan bakar BBM ramah lingkungan merupakan salah satu cara untuk menekan terjadinya pencemaran udara di titik, koma, BBM ramah lingkungan yang memenuhi kriteria yang pada nilai oktan rendah, nilai oktan untuk jenis bensin atau CN number itu jenis bensinnya, untuk diesel serta mempunyai kadar sulfur yang rendah. Ini kriterianya, kriteria untuk menekan pencemaran udara. Coba kita lihat. Berarti mungkin kalau kita definisi dulu kalau tipe dari konjungsinya, konjungsi bahkan adalah konjungsi untuk penegasan. Ini konjungsi untuk penegasannya. Terus kalau kata sebaliknya itu berarti konjungsi bertentangan. Ini tipe dari konjungsi. Kalau selanjutnya itu tentang urutan, konjungsi urutan tentang waktu gitu. Kalau masalah misalnya tuh untuk konjungsi contoh, permisalan, gitu ya. Kalau kata padahal, nah ini coba kalian cari sendiri nih. Coba dong, ini tipenya apa? Nanti kalian coba cari sendiri ya. Kata padahal itu tipenya. Oke. Tapi bukan E ya. Oke. Kan di sini kan kalimat dua dibilang kan titik, koma. Gitu ya kalimatnya. Tinggal kita cari aja kira-kira
mana yang paling tepat. Berarti kita harus cari kalimat satunya tentang apa, kalimat duanya tentang apa. Kalimat satu kan tadi tentang cara, salah satu cara pendekatan pencemaran udara. Di kalimat dua dijelasin lebih detail gitu ya. Ini kan kriteria ramah lingkungan gitu ya. Ini kan kriteria BBM ramah lingkungan. Ya enggak? Ramah lingkungan. Dan di kalimat kedua, setelah konjungsi, ini ternyata dia dijelasin lebih detail. Lebih detail tentang kalimat pertama, yaitu tentang BBM bermutu rendah. BBM bermutu rendah, gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat topiknya, yang satu tentang ramah lingkungan, yang satu bermutu rendah. Dari sini kan kita lihat topiknya sangat berbeda gitu ya. Berarti ini adalah saling bertentangan. Saling bertentangan. Berarti ini salah satu tipe dari kata ya, B. Sebaliknya. Tipenya. Kalau kita baca nanti bisa dibaca lagi ya. Kalau di kalimat selanjutnya. Untuk menekan terjadinya pencemaran udara. Sebaliknya, BBM ramah lingkungan memenuhi kriteria pada nilai oktan untuk jenis bensin, diesel untuk diesel, serta mempunyai kadar sulfur yang rendah. Ini salah satu berkebalikan topiknya yang pengen dibahas kalimat utamanya. Oke, jawabannya B. Ada yang mau tanyakan nggak ya? Karena kalau buat konjungsi itu kalian tuh harus baca dulu gitu loh. Tipe-tipenya konjungsi ini gunanya buat apa. Gimana? Ada yang mau tanyakan dari kalian? Padahal termasuk pertentangan bukan Kak? Bisa masuk ke pertentangan, tapi itu coba deh kalian cari sendiri deh. Buat tugas ya. Coba kita kasih tugas aja deh. Kadang kalian tuh harus mulai dari sekarang tuh nyatet gitu loh materi tentang konjungsi-konjungsi, terus tentang kalimat-kalimat BBM. Itu emang harus ditulis tangan, nggak bisa yang langsung ngeprint gitu. Kalau gue dulu tuh harus tulis tangan sih. Biar ingat gitu loh fungsinya. Kadang tuh kita lupa gitu loh. Oh, ini konjungsi ini gunanya buat apa gitu loh. Nggak bisa yang kayak kira-kira banget. Oke, kita next yuk. Oke, kita next. Ini kemarin udah pernah kita bahas ya tipenya. Tentang gimana cara kita memperbaiki suatu kalimat. Jadi itu sebenarnya perbaikan kalimat paling yang sering banget dilihat itu tentang tanda bacanya, terus tentang konjungsinya. Itu yang paling sering banget dilihat gitu ya, konjungsinya atau tanda baca. Ataupun kadang beberapa tentang imbuhan. Imbuhannya bener nggak nih? Gitu ya. Dipisah atau digabung penulisannya, atau dia salah kata. Itu yang paling, ini tiga ini yang paling sering tentang perbaikan kalimat. Dan perbaikan kalimat sebenarnya kita nggak harus lihat teks ya, tinggal lihat opsinya aja. Nanti kita lihat mana yang kira-kira salah dalam hal penulisannya, kaidah PBI-nya. Kita lihat opsi yang A. Oh ya, kadang kalau tanda baca imbuhan tuh bisa juga SPOK ya, bisa juga SPOK. Subjek, predikat, objek, sama keterangan. Itu udah sesuai atau enggak gitu ya. Karena dalam satu kalimat, minimal, satu kalimat tuh syaratnya harus minimal ada S dan P. Ya, oke. Kita lihat opsi yang A. Menurut hasil riset, para ahli menunjukkan, nah ini, oke, terus ini menunjukkan, kata menunjukkan bahwa dia predikat. Ini predikat, gitu ya. Nah, menurut ahli,
ini adalah keterangan. Keterangan predikat. Jelas ini salah gitu ya. Karena sebelum P harus ada S. Ya, sebelum P wajib ada S. Kalau di sini ada keterangan, di sini P menunjukkan itu P, berarti ini salah. Gitu ya. Kita lihat opsi yang B. Menurut para ahli, nah kalau kata bahwa berarti kita gabungin gitu ya. Kita terusin. Menurut para ahli bahwa beberapa gas buang kendaraan bermotor juga merupakan, kata merupakan adalah kata kerja gitu ya. Kata predikat, di sini predikat, di sini keterangan. Keterangan, predikat, berarti salah juga. Oke, kita lihat opsi yang C. Hasil riset para ahli. Nah, hasil riset para ahli inilah subjek. Dan ini adalah predikat. Oke, udah benar ya S sama P-nya. Terus menunjukkan bahwa, nah kata bahwa di sini adalah keterangan. Kita terus ini menunjukkan bahwa kendaraan bermotor juga, kata juga tuh kata penambahan, berarti kita sambung, juga merupakan gas rumah kaca. Kata yang, berarti kita sambung lagi, dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Gitu ya, maka kita gabung juga terjadinya pemanasan global. Jadi kata juga, kata yang itu meneruskan dari kalimat keterangan gitu ya. Ini tipe dari keterangan. Ini S, kita tanding kali ya. Ini S, hasil riset para ahli menunjukkan adalah kata predikat, sama-sama hijau. Oke, menunjukkan kata predikat, sisanya keterangan. Ini tipenya adalah SPK. Oke, kalau yang lain, menurut, kata menurut tuh berarti keterangan, kata menurut, di sini predikat, udah salah. Terus hasil riset para ahli, oh benar nih, subjek, menunjukkan artinya predikat, beberapa gas kendaraan bermotor, berarti ini adalah objek. Objek, beberapa gas kendaraan bermotor juga, kata juga penambahan merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, juga merupakan, oke. Nah, tapi kalau kita lihat, menunjukkan beberapa gas. Nah, di sini harus kita perpanjangin. Kita nggak bisa jadi objek, karena kalau ini objek, jadi bentuk kalimatnya salah. Beberapa gas juga merupakan, kata merupakan tuh kata sambungan gitu ya, dari predikatnya, kata kerja, maka predikatnya kita sambung menjadi ini. Ini kata predikat. Ini predikat. Oke. Lalu inilah objeknya. Gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global. Objek. Ini predikat. Oke. Tapi disinilah jebakannya gitu ya. Kesalahannya ada di mana menyebabkan terjadi pemanasan global. Ya, di sini kan kita lihat SPOP ya. Kalau kita jabarin, ini S, ini predikat, tapi seharusnya kan objek ya. Seharusnya ini objek, tapi di sini predikat lagi. Gitu. Jadi tipe ini salah ya, cara SPOK-nya. Jadi yang paling benar, ya jawabannya C. Oke, ini KP. Ini udah KP udah salah gitu ya. Ada yang mau tanyakan tentang SPOK? Atau untuk nomor 24? Ini kita bisa aja. Ini predikat, beberapa gas, berarti itu objek, merupakan predikat. Ini bisa penambahan, bisa pelengkap, bisa pelengkap. Gitu. Ada yang mau tanyakan nggak dari kalian? Kalian udah bisa bedain ini kan, subjek, predikat, objek, keterangan, aman nggak tentang itu?
Jawabannya C, guys. Dari SPOK. Sebenarnya paling gampang tuh ngecek dari SPOK gitu loh. Kalau dari guanya. Aman? Kak, boleh jelasin nggak tentang predikat? Predikat itu, predikat itu tentang apa yang dilakukan dari objeknya, dari subjeknya. Kan ada S, ada P, O, K, pel. Subjek ini tentang orangnya, yang melakukan suatu kejadian di kalimatnya. Nah, predikatnya itu yang dilakukan, dia ngapain. Nah, kata kuncinya dia ngapain sih? Dia ngapain? Dia lagi apa? Dia dia lagi apa? Ini siapa yang lakuin? Gitu. Siapa yang melakukan? Atau siapa yang dipredikatkan gitu ya. Tapi yang penting adalah gimana S sama P-nya harus berdampingan. Kata kunci dari mencari kalimat tuh S sama P berdampingan. Terus nanti ada objek, objek itu bendanya apa yang digunakan. Dari dia ngelakuin apa, kira-kira pakai benda nggak? Itu objek. Nah, keterangan buat nentuin keterangan waktu, keterangan tambahan. Nanti ada pelengkap. Nah, pelengkap kita kasih tugas. Nanti kita lebih detail aja buat pertemuan selanjutnya. Buat pelengkap. Sebenarnya gue mau buat per materi gitu loh. Gue mau menjabarin per materi gitu. Tapi bukan di pertemuan ini. Mungkin di pertemuan. Atau misalnya di kelas kita yang 3 kali pertemuan itu. Mungkin gue akan bahas di sana kali. Tentang cara ngebedain SPOK. Karena sesi ini kan buat UTBK 2022 kan. Ntar kalau kita ngebahas terlalu banyak materi, nggak kehabis waktu ngebahas soalnya. Nggak apa ya. Nanti masih banyak kok pertemuan kita. Atau besok kita ada kelas kan? Buat awal Agustus. Yang 3 kali pertemuan itu. Mungkin di situ kan gue bahas lebih detail ya. Tentang BBM. Beberapa trikinya. Oke, kita next dulu yuk. Oke, kita next dulu. Ini salah satu tipe baru. Ini tahun 2022 ya. Ini tahun 2022 tipe baru. Tahun 2021 nggak pernah keluar. Dan itu salah satu tipe baru. Yaitu tentang tipe teks yang baru gitu ya. Ini biasanya itu tentang teks prosedur. Biasanya tentang teks prosedur atau langkah-langkah ya. Kalau kemarin kan kita udah belajar tentang ilustrasi. Ilustrasi kan ada langkah-langkah, ada bagan, dan segala macam. Nah, tapi di tahun 2002 ternyata teksnya teks prosedur tentang langkah-langkah atau tentang aturan-aturan. Teks atau mengenai tentang aturan-aturan tertentu. Misalnya cara masak, cara apa gitu ya. Oke. Oke, kita baca pertanyaan dulu. Nah, berdasarkan bacaan, mana yang dapat disimpulkan bahwa pemasangan kanula di rumah. Nah, kita harus ngecek kalimatnya tentang kanula di rumah. Nah, setelah mengecek, mungkin kalian baca dulu deh. Boleh kita kasih waktu deh buat kalian baca. Karena ini tentang prosedur gitu ya. Coba deh kalian baca dulu teks. 1 menit. Nanti kita bahas. Silakan deh. Dibaca dulu. Gimana? Apa jawaban kalian? Nomor 25 ini? Ada yang bilang
Yang lain? Oke, kebanyakan jawabannya E. Oke, coba kita bahas yuk. Kenapa bisa jawaban E? Intinya sebenarnya kan teks prosedur itu kan gimana cara lu ngasih tahu ke para pembaca untuk langkah-langkah gitu ya. Intinya kan kalau teks prosedur tentang langkah-langkah gitu ya, bahwa dia harus intinya harus sesuai perintah. Oh itu aja sesuai yang diperintah. Sebenarnya soal yang gampang ini ya. Tinggal cari aja sesuai perintah pada prosedurnya, tinggal cocokin lah. Nah, enaknya dari soal ini kadang ada opsi yang ini. Manakah yang dapat disimpulkan tentang pemasangan kanula? Nah, inti dari pemasangan atau suatu prosedur harus harus sesuai prosedurnya. Itu intinya ya, kesimpulannya. Karena kita mau nyari kesimpulan gitu ya, bukan detail tertentu. Ini kan kalau tidak boleh dekat mudah terbakar kan detail-detail ya. Harus konsultasi dokter kan detail-detail. Karena kesimpulan tuh harus mencakup keseluruhan teksnya, makanya harus cari aja yang paling umum. Yaitu harus sesuai dengan prosedur. Karena kesimpulan tuh harus mewakili. Mewakili. Ya paling gampang ya cari aja yang sesuai prosedur. Gitu. Oke. Aman ya? Oke, kita next. Kayak kemarin ini keluar lagi deh. Kalau nggak salah ini keluar. 1, 2 soal. Nah, soal kedua, tentang teksnya sama, tapi ada kata peringatan gitu ya. Di teks biasanya ada kata ini nih. Di teks yang tadi nih. Kata hindari. Oke, penting. Nah, kalimat ini ya. Nah, kalimat ini biasanya di soal, kalian harus mengartikan peringatannya. Soalnya mengartikan kalimat dari suatu teks prosedurnya gitu ya. Ada yang mau coba jawab dulu nggak? Hindari mengubah laju alir selama oksigen mengalir. Apa makna lainnya? Maknanya harus sama makna ya. Makna lainnya. Cari makna lainnya ya. Gitu. Makna lainnya apa? Ada yang mau coba jawab dulu nggak? Gue mau coba kalian coba jawab dulu. Ada yang bilang C. Hindari mengubah laju alir selama oksigen mengalir. Makna lainnya? Ingat ya makna lain. Maknanya harus sama. Bukan tujuannya, bukan manfaatnya, tapi emang satu makna yang sama gitu ya. Kalimat ini bisa diganti dengan kalimat apa gitu. Nah ya betul, emang jawabannya kemungkinan adalah jawabannya C. Kenapa? Karena kata dia kan hindari, ini kata larangan, ini kata larangan ya. Kata larangan, hindari mengubah laju alir selama oksigen mengalir. Berarti cari yang memang melarang untuk mengubah alirannya. Kalau ini kan mengubah akan menimbulkan bahaya. Ini tentang dampak. Ini kan dampak ya. Kita nggak butuh dampak, kita cari makna yang sama. Ini hanya tenaga medis yang boleh mengubah laju alir oksigen. Ini juga salah. Ini tentang aturannya. Mari kita cari yang larangannya gitu ya. Nah, kemungkinan C. Kalau ini perubahan laju air oksigen dilakukan secara bertahap. Ini tentang caranya, cara untuk mengubahnya, padahal kan kita nyari yang larangan gitu ya, yang maknanya sama. Ini laju air oksigen dapat diubah. Nah, ini dibilang dapat diubah, ini bertentangan ya. Padahal dibilang jangan diubah. Oke, kita cari yang maknanya sama. Nah, gitu aja sih sebenarnya. Oke, coba kita next yuk. Teks selanjutnya. Kata biasa dalam kalimat ini memiliki makna. Nah, kita cari makna lainnya dari kata biasa. Letakkan kanula di kedua lubang hidung, lalu bernapaslah dengan biasa.
Nah, kata kunci itu bernafaslah dengan biasa. Bernafaslah dengan biasa. Kata biasa ini maknanya apa? Ada yang mau coba jawab dulu? Ini tinggal cek ke KBBI sih biasanya. Bisa cek ke KBBI sesuai dengan maknanya atau enggak gitu ya. Ada yang bilang, alami. Ya, kalau bernapas itu kan secara alami ya. Ini nggak bisa kita, bukan lazim. Oke, lazim, ini lazim itu normal, hal yang lazim, hal yang normal, teratur tuh bisa dikendalikan, tapi bernapas kan memang alam bawah sadar ya, di bawah alam sadar, di bawah alam sadar. Ya, karena di bawah alam sadar, berarti kata ininya, kata menapas harusnya bermakna alami. Oke, kalau sadar kan ini salah ya, harusnya di bawah alam sadar ya untuk bernapas, untuk lega juga salah, teratur juga salah. Oke. Mungkin kalau kata lazim itu bisa diartikan normal ataupun sudah biasa ya. Hal yang normal atau hal yang sudah biasa dilakukan. Tapi untuk bernapas itu kan hal yang di bawah alam sadar ya. Kalau teratur itu yang sudah diatur itu loh. Kita bisa mengaturnya. Kalau itu kan kalau napas manual kan nggak harus kalian atur kan kalau napas. Kalian sambil ngomong juga bisa sambil napas kan. Jadi di bawah alam sadar kalau bernapas. Kan nggak ada orang yang lupa bernapas. Oke, next yuk. Kita dapat nomor 27, 28. Nah, ini kata aerosol. Aerosol di bacaan seharusnya ini keluar lagi ya di tahun 2023. 23, 22 penulisan kata yang benar. Aerosol. Aerosol itu dari bahasa apa? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab dulu nggak? Ya, sebenarnya dari bahasa asing ya. Mungkin dari bahasa asing ya. Aerosol itu sebenarnya dari bahasa asing seharusnya. Dari bahasa Indonesia sekarang nggak ada kayak gitu ya. Harus dari bahasa Inggris, kemungkinan bahasa Inggris ya. Aerosol, aero itu kata air, bisa kata air, sol, bisa solution. Biasanya aerosol kemungkinan ya, air itu satu kata yang sama, aerosolution. Tapi ternyata aerosol udah diserap ya. Ini penulisan yang sudah benar secara KBBI. Kalau kita cek, sudah benar secara KBBI. Gitu ya. Oke, sudah di KBBI kan. Oke, berarti penulisannya ya penulisan harusnya B ya, karena sudah di KBBI kan, sudah ada di KBBI ya, makanya nggak usah ini nggak mungkin salah, ini pasti salah ya, nggak ada huruf yang semua dikapitalin. Kalau tanda petik ini nggak usah karena sudah di KBBI, ya, sudah di KBBI kan, jadi nggak usah tanda petik gitu ya, ditebakkan juga nggak usah, begitupun dengan tanda petik 2. Karena sudah di KBBI berarti tulisnya secara normal aja gitu ya, tulis secara normal gitu ya, nggak besar nggak kecil, cukup tulis normal aja. Kak, kalau kata asing itu miring ya, kalau kata asing itu miring kayak online miring, nah gua nggak usah tulis miring ya, kayak online, kayak aplikasi juga bahasa keserapan ya. Tapi kalau misalnya online tuh yang paling sering online tuh yang paling sering, makanya sekarang online tuh ganti kata daring ya, daring tuh, tuh. Online tuh harus bahasa Inggris, harus dimiringin. Oke, next kita lanjut, karena masih banyak soalnya yang belum kita bahas. Oke, kata yang paling tepat menggandakan kata fenomena pada kalimat pertama. Fenomena ini ya, kata fenomena itu kejadian yang luar biasa gitu. Fenomena itu sebenarnya adalah suatu kejadian yang sangat luar biasa.
Kejadian luar biasa yang jarang banget terjadi, yang wah gitu loh. Oke, kita lihat, kita baca dulu ya. Tanggal 24 September seharusnya menjadi fenomena besar bagi para petani. Kenapa? Karena itu memperingati Hari Tani Nasional, hari yang besar terkait persoalan nasib petani dalam konteks sejarah perjuangan mereka. Yaitu inti awalnya gitu ya. Nah, berarti kalau kita lihat fenomena ini berarti bukan hal yang besar banget gitu ya. Kata fenomena harus kita ganti karena ini kayak tersirat ya kata fenomena. Karena bisa kita ganti dengan kata yang di bawah ini. Fenomena kejadian yang luar biasa banget, nggak 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 secara normal kita gunakan. Oke, coba kita cari. Di sini ada kata sejarah, peristiwa, momentum, peringatan, fakta. Nah, biasanya cari opsi yang paling mirip. Opsi yang paling mirip, maknanya itu kemungkinan salah. Ya, ibarat kata, ada yang mau tahu? Peristiwa, momentum, peringatan, fakta yang paling mirip? Fakta besar. Fakta besar kemungkinan salah ya. Fakta besar kan kita lihat kan fenomena besar. Fenomena besar. Kata yang bisa kita ganti lalu kita lanjutkan ke kata besar. Kalau fakta kan, fakta itu kan pengetahuan umum atau misalnya tentang tanggal, tentang suatu peristiwa gitu ya. Fakta itu bukan itu, nggak bisa kita gantikan gitu ya. Fakta itu yang tidak ada diungkap gitu ya. Oke, mungkin kita lihat sejarah deh. Sejarah tuh coba kita lihat kenapa ada kata sejarah, peristiwa, momentum. Oke, kata peristiwa kalau kalian lihat di KBBI, kata peristiwa dan peringatan itu sama. Peringatan itu maknanya sama. Oke. Peristiwa dan peringatan itu maknanya sama, maka ini salah. Karena makna ini dari yang ini maknanya sama. Makna sama jangan dipilih. Maknanya sama. Jangan dipilih. Oke. Nah, sekarang tinggal sejarah atau momentum yang pengen kita bahas. Oke, gimana cara nentuinnya? Fenomena peristiwa. Oh, belum tentu. Pokoknya cari aja opsi yang opsinya sama nih. Kalian nggak, jangan lihat dulu secara KBBI, kalian tuh harus cek secara KBBI dan secara makna, penggunaan maknanya. Secara KBBI, B sama D kan salah. Karena maknanya sama itu nggak bakal bisa kita pilih. Nah, sekarang tinggal sejarah, sejarah besar, atau momentum besar. Gitu ya. Kita lihat teksnya. Kita baca lagi. Nasib petani umumnya masih jauh dari hal layak, kata layak, perjuangan panjang di titik merebut kebebasan penjajah belum dapat mengubah nasibnya. Sempitnya ukuran luas pada zaman penjajahan menyebabkan mereka sulit terlepas dari kemiskinan, penjajahan, kita baca sekilas, petani menderita kelaparan. Pada zaman modern ini, petani kecil masih tertindas dengan ekonominya memprihatinkan. Jika kemiskinan bla bla, berarti tentang petani masih miskin gitu ya. Nah, kalau kita lihat kenapa sejarah gue bilang salah, karena sejarah itu teks tidak membahas sejarah. Teks tidak membahas sejarah. Tidak membahas tentang sejarahnya, tentang masa lalunya. Teks itu ngejelasin bahwa ngebandingin masa lalu sama masa yang sekarang gitu ya. Bahwa petaninya masih miskin. Masih tertindas lah, masih miskin aja kata. Oke, di zaman dulu ataupun zaman sekarang. Nah, kalau peristiwa, sebenarnya kalau kita lihat kenapa peristiwa peringatan bisa salah, karena nggak ada peristiwa khusus, nggak ada kejadian khusus. Peristiwa atau peringatan itu harus ada kejadian khusus. Misalnya kayak G30 SPKI itu kan suatu peristiwa peringatan, atau misalnya Bandung Lautan Api, atau misalnya Hari Pahlawan itu kan kayak kejadian khusus ya.
Nah, kejadian khusus baru kita bisa anggap sebagai peristiwa atau peringatan. Misalnya 17 Agustus, kan kayak ada kejadian khusus banget, baru bisa kita ganti peristiwa atau peringatan. Oke. Nah, maka yang kita ambil adalah kata momentum. Momentum. Momentum ini adalah momen yang pas, saat yang pas. Saat yang pas. Saat yang tepat. Itu momentum. Tepat. Tepat nggak momentumnya? Oke. Berarti yang memang paling tepat, jawabannya C. Kalau kita baca, menjadi momentum besar sebagai pagi para petani. Karena petani kan di hari raya tani ini, dia sudah berkontribusi untuk negara ya, dari zaman penjajahan, tapi sampai sekarang ternyata petaninya masih miskin. Jadi itu kayak menjadi momentum yang tepat untuk memotivasi si para petaninya. Gitu. Masih nggak ngeh. Bagian mana yang nggak ngehnya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mau aku ulang? Sejarah itu teksnya harus membahas masa lalu. Misalnya tentang um, ngejelasin awal mulanya dari petani segala macam, tentang tanggal-tanggal, hari lahirnya, itu berarti tentang ngebahas tentang sejarah. Misalnya hari raya eh, lahirnya Jakarta di tanggal ini, perebutan Fatahillah dan segala macam, itu kan tentang masa lalu ya, ngejelasin. Berarti itu tentang sejarah. Kalau peristiwa atau peringatan kayak tadi, misalnya Bandung Lautan Api, 17 Agustus, ya peristiwa khusus yang wajib kita peringati setiap tahun. Yang penting banget untuk pergerakan, misalnya pergerakan nasional atau apa. Nah, kalau momentum itu adalah momen yang tepat untuk memotivasi, untuk memperingatan gitu. Nah, untuk memperingati Hari Tani Nasional. Kan tepat banget kan, agar para petaninya bisa merasa dihargai lah, berkontribusi untuk negara gitu. Oke, makanya kita pakai kata momentum. Kalau fakta pasti salah. Oke, aman ya? Yuk kita next yuk. Manakah yang sebagai kalimat inti dari nomor 2? Kalimat inti dari nomor 2, ini harus kita ambil dulu kalimat intinya. Kita cari kalimat 2-nya. Kalimat 2-nya, mana? Kita ambil dulu kalimat 2-nya. Kita SS. Nah, ya kalimat 2-nya. Kita pindahin dulu. Nah, ini kalimat 2-nya. Kita naikin sedikit. Ini kalimat 2. Oke, manakah yang menjadi kalimat inti? Oke, berarti pokoknya kalimat inti itu cari aja yang mengenai pokok atau intinya. Pokok atau inti dari apa yang pengen disampaikan. Oke, yang pentingnya apa sih dari situ ya? Dan buat kalimat inti itu kita bisa ambil SP ataupun SPO. Oke, kita ambil subjeknya predikat atau kita butuh objek atau tergantung dari konteksnya di teks. Nah, kalau kita lihat di sini opsi yang A, tanggal 24 September Hari Tani Nasional. Oke, di sini karena kita butuh SP, kita lihat tanggal 24 Hari Tani Nasional. Ini keterangan doang. Oke. Kalau yang B, negeri ini memperingati Hari Tani Nasional. Nah, ini S, polanya S, P, ini O, SPO. Untuk yang opsi C, Hari Tani Nasional. Oke. Sebuah hari besar. Kata sebuah itu lanjutannya. Berarti ini subjek doang. Terus D, Hari Tani Nasional terkait dengan, nah Hari Nasional terkait dengan itu kita pisah menjadi predikat. Dan yang ini nasib petani. Nasib petani itu, kalau kita lihat sebenarnya kata terkait dengan itu pemborosan ya.
Ini konjungsi yang diulang, ini pemborosan. Pemborosan. Kita bisa salah satu aja, hari tani nasional terkait nasib petani, atau hari tani nasional dengan nasib, karena kata dengan tuh harus kita buang ya. Makanya ini pemborosan nggak usah kita pilih. Opsi yang E, negeri ini memperingati sejarah perjuangan petani. Nah, kalau kita lihat, kan inti dari kalimat 2 kan tentang bahwa tanggal 24 September gitu ya. Intinya kan 24 September Hari Tani Nasional. Nah, kalimat yang ini adalah hari tentang anak kalimatnya. Ya nggak? Ini bukan intinya. Intinya itu tentang tanggal 24 adalah Hari Tani Nasional. Ya, memang jawabannya B. Jawabannya harusnya D. Bukan D ya. D itu pemborosan. Terkait dengan itu pemborosan. Kata terkait nasib petani. Dengan tuh nggak usah kita pakai. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini tuh kayak anak kalimat gitu loh. Opsi E itu kayak anak kalimat. Anak kalimat. Kalau kita lihat kan di kalimatnya kan ada induk kalimat, ada anak kalimat kan. Ini induk kalimat. Setiap tanggal 24 memperingati nasional, itu induk kalimat. Terus sebuah hari terkait nasib nasional, ini anak kalimat. Itu anak kalimat tuh penjelasan lebih detail tentang induknya. Gitu, induk kalimat tuh intinya dia ngapain. Oh, memperingati hari nasional itu induknya berarti. Oke. Ada yang mau tanyakan dari kalian? Aman? Oke, paham. Oke, next yuk. Ya, kita lihat penggabungan kalimat 6 dan 7. Berarti kita lihat biasanya tentang apa? Ya, tentang tanda baca atau tentang konjungsi. Ini doang. Kalau penggabungan dua kalimat, gitu ya. Kita lihat kan kalimatnya sama, bedanya apa ke? Oh, bedanya lihat. Bedanya cuma tanda baca atau konjungsinya. Sangat kecil banget gitu ya. Kita lihat opsi A, bedanya ini nih, koma sementara, koma kemudian, opsi C, kelaparan dan dia pakai dan konjungsinya, dia pakai dan juga, tapi nanti kita lihat apa bedanya nih. Dan kelaparan sehingga, katanya sehingga. Oke, ini kata dan pasti salah ya. Ini pemborosan dan nggak boleh ya kata dan. Oke, terus opsi yang E, koma bahkan. Oke, ini pemborosan. Salah, pasti salah. Pemborosan. Oke, koma sementara, koma kemudian, sehingga atau bahkan. Oke, kata sementara, kata koma sementara adalah konjungsi dari pertentangan. Pertentangan. Kata kemudian tuh kayak kelanjutan. Next nya apa? Ini tentang kelanjutan. Proses. Koma lanjutinnya apa gitu ya. Penambahan gitu ya. Bisa juga penambahan. Terus kalau kata sehingga itu kata sebab akibat. Sebab akibat. Sebabnya dulu jelasin, koma, terus sehingga baru akibat. Berarti ini sebab, ini akibat. Kalau kata bahkan itu tadi kita tahu ya, bahkan itu adalah konjungsi dari penegasan. Oke, kalau kita lihat opsinya. Kita lihat misalnya opsi yang ini. Sejak zaman penjajahan, ribuan hektar lahan petani diambil paksa oleh penjajah, menyebabkan petaninya menderita dan kelaparan. Misalnya kita apa? Manusia. Pada zaman modern, petani kecil masih tertindas dan kondisinya memprihatinkan. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat, kalau kata pertentangan nggak mungkin ya, karena di zaman penjajahan dan di zaman modern ternyata masih sama-sama susah, gitu ya, masih sama-sama menderita, ekonominya masih menderita gitu ya.
Berarti nggak mungkin bertentangan. Oke. Terus kalau kelanjutan juga salah ya, karena tipenya sama, menderita dan ekonominya. Ini bukan masalah proses gitu ya, ini ngeceritain di masa lalu dan masa sekarang, itu nggak mungkin pakai kelanjutan. Oke. Terus tinggal cari sebab akibat. Kalau sebab akibat juga salah ya. Ini bukan sebab dan ini bukan akibatnya. Bukan jenis dari sebab akibat. Yang paling cocok emang adalah penegasan. Bahwa kalimat selanjutnya itu adalah penegasan dari kalimat sebelumnya. Kalau kita baca, di zaman dulu kan, zaman penjajahan itu menderita. Dan menderita. Ternyata ditegasin lagi. Ternyata bukan cuma zaman penjajahan doang. Di zaman sekarang pun ternyata tetap menderita gitu ya. Ekonominya masih memprihatinkan. Ekonominya masih menderita. Nah, ini adalah tipe dari penegasan. Oke? Nah, jawabannya E. Ditegasin lagi gitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalian bisa ngebedain tentang cara penggunaan penegasan, kata bahkan di sini. Aman? Aman, Kak. Oke, next yuk. Emang banyak banget tahun 2022 itu banyak banget tentang konjungsi, tanda baca dibanding 2021 ya. 2021 kan masih banyak tentang misalnya judul dan segala macam. Ini paling banyak sebenarnya 2022. Kita lihat yuk, nomor 32. Pernyataan yang paling tepat untuk melengkapi kalimat 4. Kalimat 4. Coba kita lihat dulu kalimat 4, kita baca lagi. Ini ya, perjuangan panjang, titik, sejak merebut kebebasan penjajah dapat mengubah nasibnya. Nah, kalimatnya, oke, pindahin dulu, mungkin bisa dibaca ya. Nah ya, perjuangan panjang, ini kan subjek, ya enggak? Perjuangan panjang itu subjek, terus titik, sejak merebut kebebasan penjajah. Berarti ini kan suatu keterangan, berarti kita cari predikatnya. Oke, kita cari harus ada predikatnya. Ada yang mau coba jawab? Perjuangan panjang, titik, sejak merebut kebebasannya. Yang dilakukan secara terencana. Enggak ya, nggak mungkin terencana. Karena kan perjuangan dari petaninya. Petani belum tentu anak muda dipelopori, karena biasanya petani itu orang-orang tua, nggak mungkin. Perjuangan panjang terfokus pada sengketa lahan. Sengketa lahan tidak dibahas, ini tidak dibahas tentang sengketa lahan. Oke, terencana juga tidak mungkin ya, tidak tepat. Terus kata pemuda, biasanya petani bukan tadi, petani itu jarang anak muda ya. Tahu ya, anak petani jarang pemuda. Makanya salah. Terus perjuangan panjang titik sejak merebut kebebasannya dari penjajah. Kalau kata didukung oleh pemerintah, pemerintah belum merdeka dulu. Belum merdeka. Kan masih penjajah. Nggak mungkin ada pemerintahan kan? Makanya yang paling tepat ya kemungkinan D, yang tertulis dalam sejarah. Perjuangan panjang yang tertulis dalam sejarah, nah kan tentang sejarah gitu ya. Kata sejarah dan kata sejak, sejak adalah konjungsi waktu. Konjungsi waktu. Ngebahas tentang sejarah berarti tentang waktu. Nah, makin tepat ya, jawabannya kemungkinan memang D. Ya. Jadi penting banget kalian tahu tipe-tipe konjungsi gitu biar lebih gampang ngejawabnya.
Oh, tentang waktu berarti sejarah, gitu. Oke, next ya. Next. Kita lanjut. Nah, ini kata rujukan, kemarin udah kita bahas. Nah, kata rujukan. Kata rujukan. Merujuk, kita lihat kalimat sebelumnya aja. Kalimat 6, kita lihat kalimat 6 ini, perbaikan terhadap situasi itu. Nah, kata itu, perbaikan apa? Tadi kita harus lihat kalimat sebelumnya. Atau kalimat sebelumnya lagi gitu ya. Minimal dari kalimat 4. Dari kalimat 4 dan kalimat 5 harus kita cek. Ada kalimat 6, berarti kita bisa cek minimal kalimat 4 dan kalimat 5. Gitu ya. Bisa nggak jauh-jauh banget dari kalimat sebelumnya gitu. Nah, kita lihat dari kalimat 4, secara umum masyarakat kita belum memiliki pola asuh anti korupsi. Hal itu misalnya tercermin dari para perilaku orang tua di rumah dan guru di sekolah. Orang tua di rumah dan guru sekolah. Perbaikan situasi. Nah, situasi apa? Situasi dari apa tadi? Ya, kemungkinan ini ya. Nah, belumnya adanya anti korupsi. Kemungkinan itu ya. Kan situasinya nih, situasinya kalimat 5 cuman kalimat tentang contoh. Ya, berarti yang paling tepat emang tentang perilaku anti korupsi. Ini doang, jawabannya C doang. C. Oke. Kalimat 5 contoh, kalimat 4 yang kita rujuk. Oke. Yuk kita lanjut. Oke, nomor 34, kalimat yang paling tepat. Nah, ini tentang menyisipkan kalimat. Kemana ada ya? Di tahun 2021 udah kita bahas juga. Tinggal kita cari kata repetisinya dan kata rujukannya. Kalau kalian udah tahu kata rujukan dan kata repetisinya, gampang gitu ya. Coba deh kalian coba cari dulu. Oke, nomor 34, kalian harus lihat dulu kata repetisinya. Kata yang diulang-ulang terus. Kata yang kalimat sebelumnya, terus di kalimat ini ada gitu. Ada lagi. Kata apa? Ada yang tahu? Kita lihat di teks. Kata apa yang selalu di teks ini, tapi ada juga di kalimat ini? Dua lagi. Ah, bilang B. Ada yang tahu kalimatnya? Gue mau tahu dari kalian. Yes, pola asuh. Nah, kata ini nih, pola asuh anti korupsi. Tadi udah kita baca ya di kalimat sebelumnya, di nomor sebelumnya. Ini kan kalimat keluar di kalimat 4. Kalau di kalimat 4, kemungkinan kalimat ini harusnya setelah kalimat 4. Nah, tadi kan kalimat 4, kalau kita review sedikit tentang kalimat 4, kalimat kan secara umum, ini secara pengertian. Makanya nggak boleh ngedahuluin, ini kan kayak kata pembuka. Secara umum, masyarakat belum memiliki pola asuh anti korupsi. Dilanjutin, pola asuh anti korupsi hampir tidak terlihat di lingkungan keluarga dan pendidikan. Yang berarti memang setelah kalimat keempat. Kalimat 4 kan secara umum, gambar umum gitu ya. Ini kayak gambaran umumnya. Nah, ini kalimat penjelasannya. Penjelasan tentang kalimat 4 bahwa tentang pola asuh anti korupsi tersebut. Gitu. Yang penting kalian bisa cari repetisinya. Ini repetisinya. Repetisinya. Oke. Iya, kata ulang aja sebenarnya. Ya, mungkin kalau mau tambahin kata rujukan, tapi di sini nggak ada kata rujukan ya. Nggak ada kata ini, itu, kata ganti. Nggak ada kata ganti kan? Hampir tidak terlihat. Nggak ada kata ganti. Ya, kita cuma bisa tahu dari kata repetisinya doang. Udah, cari aja repetisinya. Kita lihat kalimat sebelumnya tentang, oh, pola asuh anti korupsi. Kalimat 4, oh kalimat 4 ternyata adalah uh, kalimat yang menjelaskan gambaran umum tentang pola asuh anti korupsi. Kalimat pembuka lah. Nah, ternyata kalau kita cek di kalimat ini adalah kalimat yang penjelasan tentang kalimat 4 lebih detail. Gitu. Itu cara gampangnya sih buat ngelihat soal buat cara menyisipkan kalimat.
Oke, kita next yuk. Masih banyak sebenarnya soalnya, sampai nomor 40. Tanda koma yang salah. Wih, tanda koma. Gue mau sedikit review materi deh. Sebelum nanti orang pada keluar, gue mau sedikit review materi. Kilas tanda koma kali ya. Tanda koma konjungsi. Kayaknya perlu kita sedikit review ya. Ya boleh kita review sedikit ya, Bapak ya. Nah, boleh kita review sedikit tentang sekilas tanda koma. Tanda koma itu tanda yang paling sering keluar di UTBK. Hampir nggak pernah absen itu. Tanda koma, ya tanda koma paling sering. Tanda koma, tanda titik. Tapi titik jarang gitu ya. Lebih sering itu tanda koma. Sekilas tanda koma. Sebenarnya banyak aturan buat tanda koma, tapi gua akan nyebutin beberapa sekilasnya aja gitu ya. Tujuan fungsi dari tanda koma itu apa? Nah, fungsi itu satu, tanda koma itu digunakan untuk membatasi rincian. Yang paling sering membatasi rincian. Ketika rincian itu lebih dari 2, gitu ya. Misalnya bla bla bla, koma, bla bla bla, koma, dan bla bla bla. Gitu ya. Ini baru pakai tanda koma. Kecuali emang rinciannya cuma ada 2 doang. Misalnya bla 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 dan bla bla bla. Ketika ada 2 doang rinciannya, maka tidak harus pakai koma. Gitu ya. Yang rincian itu harus lebih dari 2. Lebih dari 2. Oke, rincian. Oke, yang selanjutnya fungsi dari titik koma itu adalah untuk membatasi, tadi kita udah ketahui bahwa dia akan membatasi antara induk kalimat dan anak kalimat. Kan kita udah lihat induk kalimat yang Hari Tani Nasional, induk kalimat IKA, gue sebut IKA saja, dan anak kalimat atau gue sebut AK. Oke, anak kalimat. Oke. Tapi dia harus induk kalimatnya, anak kalimatnya mendahului. Anak kalimat dulu, AK mendahului induk kalimat. Ya, misalnya bla bla bla, ini anak kalimat, misalnya anak kalimat dulu disebutin, baru pakai koma, baru induk kalimat IKA. Nah, kalau misalnya ada anak kalimat dulu, baru kita pisahin dengan tanda koma, biar nggak ambigu gitu ya. Kecuali emang dia pakai konjungsi. Misalnya induk kalimat, kalau kita balik gitu, misalnya kalau kita balik baru pakai konjungsi. Misalnya karena baru anak kalimat. Kata gini. Nah, kalau misalnya pakai karena atau pakai konjungsi lain, misalnya konjungsi gitu ya, nggak harus pakai koma. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada konjungsi, maka kita harus pakai koma. Dengan catatan dia harus anak kalimat terlebih dahulu. Oke? Gitu. Pokoknya anak kalimat mendahului induk kalimat. Gitu. Terus bisa juga kalau misalnya anak kalimat, misalnya karena bla bla bla. Karena misalnya di sini kejelasan tentang anak kalimatnya, terus di sini tentang AK, bla bla bla, maka misalnya induk kalimat ataupun anak kalimat ini pun salah ya. Tipe ini salah. Kenapa? Karena nggak boleh gitu ya. Nggak boleh ada konjungsi keduanya. Nggak boleh ada 2 konjungsi di satu kalimat untuk penjelasan lebih lengkap. Terus kalau misalnya jika maka, ini banyak banget kata-kata jika, bla bla bla, maka. Jika dan bla 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 maka, itu juga termasuk salah ya. Secara KBBI, secara PBM itu salah. Secara PBM itu salah. Ya, kecuali ini salah kecuali secara PPU, secara PU ya.
Kalau secara PU itu benar, cara penalaran ya kecuali di soal penalaran. Kalau di penalaran umum masih bisa digunakan. Jika bla bla bla, maka bla bla bla. Itu masih bisa digunakan untuk penalaran umum. Tapi secara PBM itu cara penulisan jika maka itu salah gitu ya. Itu tidak tepat. Kenapa? Karena tidak ada SPOK-nya. Karena sebuah kalimat harus ada S dan P. Tuh lebih sedikit detail tentang tanda koma. Terus setelah konjungsi, ini banyak banget setelah konjungsi. Setelah konjungsi. Nah, konjungsinya spesifik, gue mau kalian hafal ini aja. Beberapa konjungsi yang sering banget keluar, yaitu STM, YY. STM itu sedangkan, koma, tetapi, misalnya bla bla bla, koma, sedangkan bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, M-nya itu melainkan, bla bla bla, terus misalnya apa? Yakni, yaitu yakni dan yaitu. Bla bla bla, koma, yakni, bla bla bla, koma, yaitu. Ini harus pakai koma ya, kalau ada kata-kata konjungsi tersebut. STM, YY. STM, YY. Sedangkan, tetapi, melainkan, yakni, yaitu. Ini sering buat keluar konjungsi ini. Terus, konjungsi antar kalimat. 4. Setelah konjungsi antar kalimat. Kalau setelah konjungsi antar kalimat itu harus ada koma. Kenapa? Karena agar ada subjek. Agar ada subjek. Kayak tadi kita udah bahas tentang misalnya menurut riset, menurut, selain itu, menurut, bla bla bla, koma. Gitu. Tapi menurut lu agak jarang. Yang paling sering aja. Yang paling sering tuh kata selain itu, ini sering banget. Misalnya titik dulu, ini pemisah kalimat bla 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 titik, terus ada konjungsi antar kalimat, misalnya gue pakai selain itu, koma, bla bla bla. Terus titik, misalnya apa? Namun juga sering banget keluar, koma, bla bla bla. Oke. Nah, itu harus kita kasih koma ya, kata-kata ini, kata selain itu, namun, dan antar kalimat lainnya. Kalau kita gabung, nanti nggak dapat S sama P-nya, nggak ada subjeknya. Setelah selain itu, bla 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 bla. Misalnya ini subjek, ini predikat, tapi karena nggak ada koma, kita nggak ada koma maka ini akan jadi keterangan. Jadi misalnya ini S sama P, ini S sama P, jadi kita tahu mana S sama P. Tapi kalau nggak ada koma, semua jadi keterangan. Gitu. Makanya wajib harus ada komanya. Gitu. Terus yang kelima itu buat kalimat aposisi. Aposisi itu keterangan tambahan. Lain dari keterangan tambahan. Kita sedikit review materinya. Terus misalnya keterangan tambahan itu gimana? Misalnya Soekarno-Hatta, koma, proklamator RI, koma, sudah wafat. Nah, ini benar ya, kota koma ini. Kenapa? Karena ini penjelasan pengertian lainnya. Soekarno-Hatta bisa sudah wafat, ataupun proklamator RI. Kata gantilah. Kata ganti dari Soekarno-Hatta kan proklamator, sudah wafat. Nah, kata Soekarno-Hatta dan proklamator kan maknanya sama, makanya boleh kita kasih kalimat atau kata oposisi. Gitu ya. Kita kasih koma di antara keduanya. Nah, misalnya apa? Misalnya Pak Jokowi. Pak Jokowi, koma, Presiden RI, Presiden Indonesia, koma, pergi ke Bali. Misalnya. Pergi ke Bali. Nah,
Pak Jokowi dan Presiden Indonesia kan satu makna yang sama, makanya kita harus kasih koma di antaranya, koma apit. Gitu. Oke. Terus yang terakhir, keenam, ada yang mau tanya nggak? Kalau bahwa itu tanda koma ditempatkan sebelum kata bahwa nggak? Bahwa itu nggak usah pakai koma. Bahwa itu nggak harus pakai koma. Itu kata keterangan. Bla bla bla, bahwa, bla bla bla. Bahwa itu nggak harus pakai koma ya. Tadi ada bahwa. Itu. Yang paling sering itu bahkan. Bahkan tuh yang jadi banyak tipenya gitu. Kalau sehingga, enggak kan? Ini sehingga. Sehingga itu sebelumnya. Sehingga. Baru sedangkan ya. Sehingga tuh tadi ada contoh soalnya nih. Yang sehingga. Nanti ada tadi teksnya. Sehingga tuh nggak harus pakai sehingga. Gitu. Oke. Pokoknya beberapa yang udah gue jelasin ini nih. Ini yang paling sering banget keluar. Ada koma sebelumnya. Berarti yang lain tuh berarti nggak pakai koma. Tapi nanti lebih detailnya mungkin akan gue kasih lagi kali. Itu. Sehingga tuh nggak pakai koma kok. Sedangkan yang pakai koma sebelumnya. Terus yang terakhir deh. Terakhir itu tentang ini. Materinya tentang keambiguan. Menghindari ambigu. Menghindari ambigu. Ambigu itu makna ganda. Gitu ya. Atau makna ganda. Makanya kita harus pakai koma. Misalnya, soalnya kayak gini. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan, ini koma, saya ucapkan terima kasih. Nah, kayak gini teksnya. Nah, kata koma di sini penting kita gunakan. Kenapa? Karena biar kita nggak ambigu. Jadi yang perhatian ini, perhatian Bapak saya, ucapkan terima kasih. Atau atas perhatian Bapak saya, ucapkan terima kasih. Jadi banyak makna di sana gitu ya. Makanya harus kita kasih koma bahwa perhatian ini atas perhatian Bapaknya, lalu yang mengucapkan terima kasih itu saya. Makanya kita harus pakai tanda koma untuk menghindari keambiguan. Oke. Terus sama kata bahkan palingnya, yang tuh penggunaan kata bahkan. Bahkan tuh yang paling sering. Bahkan itu sebenarnya ada dua tipe gitu ya. Bahkan tuh bisa sebelumnya titik. Bahkan itu bisa konjungsi antar kalimat dan intra kalimat. Titik, bahkan, titik, bahkan, koma. Bisa kayak gini. Ini buat antar kalimat, bisa sebagai intra kalimat. Gitu ya, kata bahkan. Ataupun bla bla bla, koma, bahkan, bla bla bla. Titik. Ini untuk yang intra kalimat, kata bahkan. Ini yang, antar kalimat. Ini yang antar kalimat. Antar kalimat. Ini ya intra kalimat. Intra kalimat itu yang dalam satu kalimat utuh gitu ya. Nah, kalau dalam satu kalimat, bahkan itu harus belakangnya. Kalau di antar kalimat, ya harus di depannya koma. Itu. Jadi penggunaan kata koma sih yang paling sering. Ada yang mau tanyakan nggak? Paling kalau mau gue tambahin materinya, materi konjungsi korelasi. Kalian udah ngerjain belum yang kemarin? Gue kasih tugas. Konjungsi korelasi. Kemarin gue kasih tugas ya. Konjungsi korelasi itu apa aja? Bla bla bla. Kalau kemarin kan tentang baik, baik maupun. Yang kemarin lu bahas tentang baik ya. Baik maupun, baik bla 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 maupun bla bla bla. Kalau tidak, kalau kata tidak berarti tetapi. Tetapi. Ada koma ya di sini, ada koma. Kalau kata baik di sini, bla bla bla, tidak bla bla bla, koma tetapi. Kalau kata bukan, bla bla bla,
Kemarin kan udah gue suruh cari ya. Mungkin kita review sedikit. Kata bukan, pasangannya melainkan. Bukan, melainkan, tidak, tetapi, kalau tidak hanya, berarti pasangannya, ya, tetapi juga. Kalau bukan hanya, Anda bukan pasangan melainkan gitu ya. Hanya melainkan juga. Melainkan juga. Melainkan juga. Oke, di sini nggak kasih koma ya. Terus apa lagi? Antara, misal bla bla bla, antara bla bla bla, dan bla bla bla. Nggak ada koma ya. Bla bla bla, antara bla bla bla, dan. Oke. Terus apa lagi yang belum? Nah, entah bla bla bla, entah bla bla bla. Oke. Nah, ini beberapa konjungsi korelasi yang sering banget keluar. Jadi yang kemarin tuh tentang ini sih, baik maupun paling sering. Terus ada juga jangankan maupun, jangankan bla 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 pun, itu juga masuk, nggak pakai koma. Siapa lagi? Sedemikian rupa, sedemikian rupa, pasangannya sehingga, nggak ada koma ya, gitu. Udah itu doang. Yang paling sering keluar ini sih tentang konjungsi korelasi, gitu. Yang mari kita kasih tugas ya, gua kasih sekarang aja deh, biar kalian nggak lupa yang harus kalian catat kemarin. Ada yang mau tanyakan nggak? Ini segini aja sih materinya. Kita cicil materi satu-satu. Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak kita bahas soal lagi nih. Tinggal 2 soal lagi deh. Nggak deh, tinggal 5 soal lagi. Aman nggak? Masih ada waktu setengah jam sih. Aman? Aman kak? Oke, next yuk. Tinggal 5 soal lagi. Siapa nih 5 soal lagi? Oke, nomor 35. Kan ada 40 soal doang. Kan ada 20 soal ya. 2022. Manakah yang menjadi tanda koma yang salah? Tanda koma yang salah di kalimat berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Oke. Ada yang tahu kenapa salahnya di mana? 1, 2, 4. 1, 2, 4, 5, 6. Kalimat keberapa yang komanya salah? Tadi lu kasih tahu ya fungsi-fungsi koma. Di kalimat berapa yang salah? 1. Banyak kan 1. 1 itu apa? 1 itu pada korupsi di sini. Koma yang sangat dibutuhkan. Pahlawan. Oke. Ini kalimat 1. Kalimat 2-nya koma. 1 apa 2? Harus diakui. Berarti dapat tujuan. Ayo, 1 apa 2? Yang lain aman? Secara umum bener ya. Kalau secara umum ini kayak pemisah biar ada ini kalimat 4 benar ya. Kalimat 4 komanya benar. Kenapa? Biar ada S sama P. Makanya kita pisah kayak tadi konjungsi awal antar kalimat. Secara umum, koma biar ini sebagai subjek. Gitu. 2 juga salah, Kak. Ya. Tapi 1 salah, Kak? Ya, 1 juga bisa salah, Kak. Kira-kira mana yang paling tepat? Pahlawan versi modern adalah mereka yang berani untuk mengatakan tidak pada korupsi yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Korupsi yang
Ayo, ada yang tahu? Ya, ini salah satu soal jebakan ya. Jadi kalau kalian lihat, gue akan prefer ke jawaban, ya gue akan jawaban B. Gue kan kalau misalnya tanya, gue akan jawaban B. Jawaban 1, ini jebakannya. Gue akan lihat ini akan jebakan. Jawaban 2 kenapa? Karena kata bahwa itu sudah ada aturan bahwa kata bahwa itu tidak boleh, ya misalnya bahwa kata bahwa tidak pakai koma. Tidak pakai koma. Nah, kenapa opsi A gue bilang jebakan? Karena kalimat 1 bisa jadi sebagai pemisah antara keambiguan agar tidak ambigu. Agar tidak ambigu. Kayak tadi nih, kalau lihat di kalimat terakhir kan gue bilang bahwa tanda koma itu biar bisa menghindari keambiguan, biar nggak maknanya ganda, gitu ya. Makanya kita kasih koma di sini. Nah, di kalimat ini bisa jadi kita kasih koma gunanya apa? Biar nggak ambigu. Ya, gue akan berpendapat ini agar tidak ambigu. Biar tidak ambigu, maka kita kasih koma. Tapi yang jelas kalimat 2 pasti salah. Kenapa? Kalau ada koma di sini, harus diakui bahwa. Nah, bahwa ini bukan subjek. Ya, makanya nggak boleh pakai koma. Bukan subjek. Kecuali harus diakui bahwa budaya, nah bisa di sini, kali sini kita kasih koma, baru bisa kita buat jadi subjek. Gitu ya, harus diakui bahwa misalnya harus diakui bahwa koma bla 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 gitu. Itu masih bisa ditoleransi karena sebagai biar ada subjeknya. Gitu. Tapi prefer emang nggak boleh pakai koma sih di kata bahwa tersebut. Ya jelas kalimat 2 pasti salah. Itu ada yang mau tanyakan dari kalian? Ya kalimat 2 juga sebagai kalimat penjelas ya. Sebagai kalimat penjelas nggak boleh pakai koma. Sebagai kalimat penjelas atau kalimat keterangan. Nggak boleh pakai koma ya. Kata bahwa itu kan kata keterangan bahwa bla bla bla. Makanya bahwa itu nggak boleh pakai koma sebelum atau sesudahnya. Oke, next. Yang ini gue kasih tugas deh. Silakan. Nanti kalian gue kasih tugas nih, kalian jawabannya apa? Nah, gue kasih jawabannya aja deh. Nomor 36 jawabannya A. Ya, cari kenapa jawaban A bisa benar. Silakan dicari. Kita kasih tugas. Cari tahu ya kenapa. Kita next aja dulu. Nomor 37, kalimat yang dapat disempurnakan. Ini kemarin udah kita bahas juga nih tentang gimana cara kalimat penyempurnaan kalimat gitu ya. Kemarin udah keluar 2021. Oke, coba kita lihat kalimat 4 ini ya. Ulos yang merupakan kain tradisional digunakan untuk beberapa hal sesuai dengan fungsinya, koma, seperti upaya pernikahan, bla bla bla, maupun kematian. Kata yang salah di mana kira-kira? Yang pasti salah. Harus menghilangkan apa? Kalian tahu nggak? Merupakan menjadi adalah menghilangkan kata yang, menghilangkan kata ini, menggantikan kata untuk dengan dalam, mengatakan kata maupun dan dengan dan. Kak, bedanya merupakan sama adalah apa? Kalau adalah itu untuk satu subjek. Adalah itu untuk satu subjek, untuk satu objek rincian. Misalnya bulan Juli adalah bulan ke-7, kan satu rincian.
Tuh, misalnya kalau misalnya kata merupakan tuh ada kata dannya. Misalnya merupakan bla 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 dan bla bla bla. Itu harus ada dua objek. Ada dua objek yang menyertai sebagai rincian. Itu. Misalnya kota Jakarta merupakan kota termacet dan kota terpadat. Itu bisa pakai merupakan. Tapi kalau misalnya kota Jakarta adalah ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia, pakai adalah. Gitu ya, cara ngebedain adalah dan merupakan. Nah, gimana, ada yang mau tahu jawabannya? Ini nomor 37 dari kalian. Mana yang paling tepat? Menyempurnakan dengan cara apa? Ada yang bilang B, menghilangkan kata dan. Ingat, kalau menyempurnakan berarti harus sesuai SPOK ya. SPOK-nya kita cek apakah benar, ataupun nanti tentang konjungsinya. Bisa salah tuh konjungsi. Konjungsi atau tanda baca lah. Nah, kalau cara penyempurnaan kalimat berarti konjungsi, tanda baca, SPOK. Itu dulu 3 hal yang sering banget keluar. SPOK-nya yang benar nggak? Kalau misalnya yang dihilangkan. Kalau yang dihilangkan, karena banyak bilang B. Kalau yang dihilangkan, S-nya ini, subjek. Predikatnya, misalnya yang dihilangkan. Predikatnya ini dong. Ya nggak? Objeknya ini, objek. Lalu digunakan tuh apa? Yang digunakan berarti apa? Predikat lagi. Ya nggak? Nah, berarti salah dong. Masa polanya SPOP? Nah, salah ya. Karena predikat tuh hanya satu untuk satu kalimat. Gitu. Jadi kata yang ini jebakan ya. Ya nggak? Menghilangkan kata yang itu salah. Yang itu sudah benar. Karena kalau yang dilanjutin, salah yang dilanjutin nih. Kata yang dilanjutin, maka itu akan jadi, mana SP-nya? Nah, ini akan jadi S. Kata yang itu meneruskan kata sebelumnya. Karena ini sebagai subjek, maka yang dilanjutin. Inilah subjek. Ini subjek digunakan sebagai predikat. Itu digunakan untuk tuh keterangan. Ini keterangan. Itu jadi polanya adalah SPK. Kalau kata yang digunakan, yang merupakan. Ya, paling tepat adalah ya kata maupun ya. Kata maupun adalah kata untuk konjungsi korelasi. Konjungsi korelasi. Jadi nggak bisa di sembarangan. Ya. Konjungsi korelasi bahwa dia kata baik harus maupun. Ini harus ada ya. Ya. Jadi kata maupun di sini salah. Harusnya apa? Maupun harus pakai dan ya. Kan bla bla bla, koma, bla bla bla, koma, dan. Nggak harus pakai maupun. Maupun itu salah ya. Jawabannya ya. Ada yang mau tanyakan dari kalian? Jawabannya bukan deh. Next ya. 38 kata yang harus dihilangkan dari kalimat 5. Yang dapat dihilangkan berarti ya
Dari kalimat 5, kita baca kalimat 5. Mengulosi merupakan, kita cari. Mengulosi merupakan adat memberikan kain ulos kepada orang lain sebagai persembahan, seperti pada acara pernikahan. Manakah yang harus kita hilangin? Kain ulos pada acara. Ya, yang jelas jawabannya A ya. Kenapa? Karena kain, kata ulos sudah dijelaskan bahwa itu adalah jenis kain. Ya, bahwa jadi kata kain ulos itu pemborosan. Ini bisa kita hilangkan saja. Jadi kata ulos sudah menunjukkan jenis kainnya. Nah, ini kan kita lihat ya. Di kalimat pertama, ulos itu dijelasin jenis kain. Jadi kata ulos sudah mengartikan tipe dari kain tersebut. Jadi nggak usah kata kain ulos. Oke, pemborosan ya. Kalau kata kain ulos itu adalah kata dari pemborosan. Boros lah ya. Oke, aman? Kalimat 38. Oke, aman Kak. Ya, next ya. Kalimat 39. Tinggal 2 soal lagi. 39, 40. Kalimat yang tidak berkaitan dengan gagasan utama. Oke, ini kita kasih tugas saja deh. Ini kalau kalian bisa cari nanti kalimat 6 ya. Silakan kita kasih tugas saja. Ya, cari aja tipe yang topiknya beda ya. Topiknya yang tiba-tiba berubah. Tiba-tiba berubah. Atau tidak padu lah. Atau tidak padu. Tidak padu. Gua rasa kalian masih bisa lah nyari kalimat yang tidak padu. Ya. Nanti jawabannya deh. Kita mau nomor 40 aja. Biar mempersingkat waktu. Nah, ini nomor 40. Penulisan judul dan nama lembaga yang benar untuk kalimat 7 dan kalimat 9. Nah, coba deh, aku mau kasih kalian waktu deh. 2 menit atau 3 menit. Ya, boleh lah. Sampai 21.50. Coba dikerjain dulu. Lupa. Ya, tadi udah jawab tuh, benar alasannya. Karena di opsi ini yang paling tepat memang jawaban D doang. Kenapa? Karena ada kata mangulosi. Mangulosi adalah bahasa daerah gitu ya. Bahasa istilah daerah. Nah, istilah daerah maupun istilah asing biasanya tuh harus dimiringin. Bentar ya, kita buat lagi. Nah, ini kalau kalian tuh paling enak tuh lihat ini aja. Kata mengulosi ini adalah istilah asing, istilah daerah. Istilah ketika ada istilah daerah atau istilah asing, maka dia harus dimiringkan. Oke. Selain itu, ada yang tahu nggak kenapa opsi yang lain salah? Selain kata mengulosi. Ada yang tahu nggak? Gue mau biar tergugah dari kalian. Karena kalau kalian lihat judul artikel harus dipetik. Judul artikel harus dipetik ya. Kalau kata nama lembaga itu tidak miring ya. Normal saja. Oke. Karena ada 3 tipe untuk penulisan judul. Ada yang dimiringkan, ada yang ditanda petik, ada yang dimiringkan. Yang tidak dimiringkan gitu ya. Nah, nama lembaga adalah nama untuk judul yang tidak harus dimiringkan. Oke. Yang nama lembaga ini lembaganya normal gitu ya. Nah, ini kan ada miring nih, salah nih nama lembaga. Tidak miring. Terus selain itu ada yang tahu lagi? Opsi lain kenapa salah? Ada yang tahu lagi? Selain itu? Ya, mungkin Kak kasih materinya. Oke, kita jelasin deh. Untuk penulisan judul itu ada 3 tipe ya. Tipe untuk miring, ditulis miring, ada yang ditulis secara petik, ada yang ditulis secara tidak miring. Pilihannya 3 doang. Dan ini harus pilih salah satu, nggak bisa ketiganya gitu ya. Harus miringkan saja, dipetik saja, atau tidak dimiringkan.
Kecuali miring itu kecuali pakai istilah asing gitu ya. Oke. Nah, misalnya yang pertama deh, misalnya judul untuk yang miring. Judul yang miring itu untuk tipe misalnya penulisan judul buku. Misalnya tulis buku, misalnya judul jenis bukunya misalnya buku antologi, misal tentang kumpulan, tentang cerpen gitu ya, tentang artikel-artikel lah, misal tentang jurnal, itu harus dimiringkan gitu ya. Misal tentang acara TV, apalagi misalnya album buku, album lagu, buku tadi udah ya. Misal apa? Film, film kata lainnya apa? Lakon, opera, dan lain-lain gitu ya. Terus ada misalnya lukisan, judul lukisan itu harus dimiringkan, misalnya patung, karya seni lah, karya seni, ya karya seni, misalnya patung, lukisan, koleksi, tadi film misalnya acara pertunjukan, apa karya-karya seni gitu ya, kayak misalnya simfoni, opera, itu salah satu karya seni gitu ya, karya seni harus dimiringkan, novel, misalnya tentang game ya, atau video game, permainan game, terus bisa juga nama nama transportasi, misalnya nama pesawat, judul dari nama pesawatnya apa, boleh kita miringkan, misalnya tentang nama pesawat, kapal, itu misal RI, Nusantara, dan bla 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 gitu. Nah, judulnya tentang itu maka bisa kita miringkan dan lain-lain lah ya. Buat cetak kunci karya seni yang bisa kita lihat. Terus ada yang ditulis secara petik. Judul apa yang harus ditanda petik. Nah, ini yang kadang-kadang orang susah ngebedain antara miring atau petik gitu ya. Nah, untuk tanda petik itu biasanya tentang misalnya lebih mendalam. Ini kan acara luarnya, ini acara dalamnya. Misalnya tentang bab. Ada buku, ada bab-babnya kan. Nah, untuk bab kita harus tanda petik. Misalnya bab, karya seni misalnya tentang puisi atau sajak, judul puisi atau sajak, pantun, misalnya tentang terus misalnya tentang berita gitu ya. Ini kan tentang jurnal, acara TV. Kalau spesifik beritanya itu tanda petik judul berita. Terus misalnya tentang makalah, makalah itu judul makalahnya kan jurnal, ini makalah judul makalahnya, dan makalah ilmiah, judul lagu gitu ya. Kalau judul lagu itu termasuk tanda petik, kalau album lagu berarti tanda miring gitu ya. Misalnya tentang babak, episode apalagi misalnya season, ya nggak, apalagi misalnya babak atau adegan, judul adegannya apa di film gitu ya, itu harus ditanda petik ya. Tanda petik satu buat apa aja kak? Biasa titik petik dua sih. Petik satu tuh uh, gua agak lupa ya buat petik satu, tapi buat petik dua tuh buat penegasan juga, dan buat judul ya, petik dua, tanda petik dua itu. Gua agak lupa ya petik satu tuh apa. Nah, gue nggak hafal banget, ini beberapa yang gue hafalin dulu. Kalau miring, nah kalau tanpa miring, judul tanpa miring ini yang paling gampang. Judul tanpa miring itu tentang tanpa miring. Kalau miring itu kayak misalnya nama lembaga, nama dokumen, misalnya tentang nama dokumen, terus nama dokumen negara, dokumen politik, gitu ya. Misalnya tentang kitab suci, nama kitab suci itu nggak boleh miring ya, normal aja. Itu harus dikapitalin. Misalnya apa lagi? Misalnya nama produk atau nama aplikasi, terus misalnya nama bangunan, Monas, Menara Eiffel, itu harus ya nggak usah miringin, normal aja. Kalau mengenai tentang nama bangunan atau misalnya nama penghargaan. Oke, nah ini salah satu namanya. Nama lembaga belum ya? Nama lembaga. Nama lembaga institusi ya. Nama lembaga. Ini salah satu catatan yang bisa kalian lihat. Yang dulu gua.
Cari sih. Jadi jawabannya ya paling cepat emang dia. Petiknya petik 2 ya, bukan petik 1. Petik 1 tuh gue lupa tipenya apa. Pak, maaf nomor 39 tadi jawabannya apa? 39. 39 jawabannya D. Gitu. Nomor 40. Petiknya petik 2 ya. Tanda petik 2. Terus lembaga itu tidak miring. Gitu. Mengulosi harus dimiringkan karena spesifik dia nama daerah atau nama asing gitu ya, nama istilah. Kalau titik koma itu pemisah, titik koma itu pemisah. Um, bisa diganti sama konjungsi sih, tapi lebih enak pemisah aja, pemisah antara judul 1 dan judul 2. Itu. Kayak ada yang mau tanyakan dari kalian tentang ini? Aman? Aman kan? Oke, udah itu aja dari aku. Uh, nanti filenya kita kirim di YouTube ya. Di YouTube kita kasih di deskripsi YouTube. Mungkin 1-2 hari ke depan akan gue kasih. Nanti kalian bisa cek ya di YouTube gue. Ini nama YouTube-nya ada. Oke. Atau nanti malam ini gue kasih coretan deh. Gue coretan nanti malam ini deh. Gue kasih di Twitter. Ya, langsung gue upload di Twitter aja. Kalau masih coretan. Kalau record buat besok atau lusa lah. Gue kirim. Oke, itu aja dari aku. Mungkin kalau misalnya mau lebih lanjut ikut kelasnya ya ikut buat nanti buat awal Agustus. 3 pertemuan PU, PK buat PBM. Kita belum buka yang penerapan matematika ya, karena penerapan matematika itu sangat tinggi tipenya. Gue rasa kalian belum belajar dulu itu. Gue mau ngajarin yang dasarnya dulu, baru nanti setelah Agustus, berarti September, Oktober baru bisa PM. Itu ya, itu aja dari aku. Oke, selamat malam teman-teman, sampai jumpa.